Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina. Di sini saya akan mengerjakan job sheet 14 dari mata kuliah Business Intelligence dengan materi visualisasi 2. Di sini saya sudah membuka Jupyter Notebook dengan versi Python 3. Nah, di sini yang pertama, praktikum yang pertama yaitu mengenai pie chart. Jadi kita akan membuat sebuah pie chart untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset. Nah, pertama itu adalah dilakukan import. Nah, jadi di sini kita di baris pertama kita akan melakukan import dari Matplotlib ini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, setelah itu di baris kedua kita akan mendefinisikan beberapa variabel yang terdiri beberapa array yang terdiri dari beberapa variabel. Terus yang ketiga ini. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita memiliki flavors. Di sini ada 5, lalu fontnya itu angka dari setiap flavor itu dan ada color dari masing-masing flavor tersebut. Nah, selanjutnya akan dipetakan dalam bentuk pie chart. Nah, di sini pie chartnya itu berdasarkan dari flavor apa itu dan banyak flavor. Jadi, dari satu lingkaran penuh ini dibagi ke dalam beberapa flavor tergantung dari seberapa banyak foodnya. Jadi, di sini kita lebih mudah untuk melihat banyak data seperti itu kan.
Nah, setelah itu, karena di sini tuh kan hanya menampilkan saja. Nah, selanjutnya tuh jika kita ingin lihat mengenai persentase. Jadi kan kalau di lingkaran ini kan hitungannya adalah 100%. Nah, di sini kan masih belum terlihat tuh yang coklat berapa persen, vanila berapa persen, dan yang lain. Nah, untuk melihat tersebut kita bisa menggunakan ini. Ini kita tambahkan di bawah label yaitu auto page sama dengan persen 1.1f persen, lalu colors sama dengan colors. Nah, coba kita run lagi. Nah, jadi tadi kita masih menggunakan warna dari defaultnya yang digunakan oleh ini library ini. Nah, karena kita tadi udah mendefinisikan color, jadi tiap flavor ini punya colornya masing-masing seperti itu. Ini karena udah ditambahin colors, maka sudah ada gitu colorsnya tampil sesuai dengan yang didefinisikan. Nah, untuk auto page-nya ini adalah berfungsi untuk menghasilkan ini angka persentase dari masing-masing flavor di pie chart. Jadi dari sini kita lebih mengetahui bahwa coklat itu adalah 28% seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau kita mau melakukan highlight untuk salah satu aja, itu kita bisa gunakan ini. Exclude sama dengan exclude. Nah, ini kita coba run lagi. Nah, di sini. Nah, ini misalkan kita ambil exclude-nya adalah yang data keempat. Data keempat itu adalah mango. Jadi yang di highlight itu adalah yang mango. Jadi tergantung jika kita ingin meng-highlight yang coklat, maka dia yang awal adalah 0,1. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah melaksanakan praktikum pertama. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum kedua, yaitu mengenai bar chart. Nah, jadi di praktikum kedua ini, pertama kita harus mengimport library NumPy dan Pandas. Nah, di sini kita juga memiliki variabel country yang terdiri dari beberapa isian. Nah, setelah itu ada population. Jadi ini populasi dari setiap country tersebut. Nah, di sini untuk menampilkan bar chart-nya, kita pertama membuat sebuah variabel untuk melakukan range terhadap data country tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat barcode dengan plt.bar dengan Xcode-nya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan populasinya. Nah, setelah itu ditampilkan. Kita run dulu yang baris ini. Nah, setelah itu kita run ini. Nah, setelah itu maka akan ditampilkan di sini. Skip. Nah, untuk selanjutnya yaitu agar kan di sini kan masih polosan ya. Nah, kita untuk menambahkan keterangan dari bar chart ini agar lebih memudahkan itu kita bisa menggunakan kode berikut. Population. Jadi di barnya itu kita tambahkan dengan nama titik label sama dengan country. Nah, ini plt.x.
Jadi di sini kita akan menambahkan labelnya berdasarkan country. Setelah itu rotasi dari ini triknya. Nah, habis itu kita akan menambahkan Y labelnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan titelnya. Coba kita run. Oke, salah ketik. Nah, di sini ada judul dan ada ini, ada tick labelnya berdasarkan country, rotasinya 90, terus ada Y labelnya yaitu population millions. Nah, ini setelah itu kita akan melakukan pengurutan dari bar chart tersebut kan. Setelah itu juga akan meng-highlight salah satu data, misal di sini yaitu Bolivia, menjadi data yang di-highlight gitu. Jadi sebelum di sini di sini kita ganti yang akan adalah yang DF. Nah, setelah itu kita tambahkan variable colors di mana F for in range len DF. PLT bar export DF, dia di DF dulu, DF population tick label entry, terus colors color, habis itu rotation population kita coba dulu. Nah, ini salah, sort value df dot sort value. Nah, untuk mengatasi error tadi ternyata saya ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama tadi kurang dikasih petik untuk banyak. Nah, setelah itu untuk df-nya ini diganti dengan population yang ada di data frame, dan untuk tick-nya juga yaitu country yang sudah dibuat di data frame, dan ini seharusnya tadi seharusnya tadi adalah color bukan colors. Nah, setelah itu maka akan menampilkan hasilnya seperti ini, terurut dan ada yang di highlight seperti itu. Oke, kita lanjut ke praktikum ketiga yaitu line graph. Nah, di sini kita
Setelah itu ada hour. Setelah itu kita coba jalankan. Jadi dia itu menampilkan hasil dari sebuah line graph dari variabel temperatur dan hour. Nah, selanjutnya kita akan memberikan judul dan penggantian marker supaya nantinya lebih terbaca gitu. Jadi di sini itu ya kita pisah dulu agar lebih mudah. Di sini terus di sini tuh kita tambahkan marker. Run lagi. Nah, ini adalah hasil runnya. Jadi di sini lebih terlihat titik-titik dari perpindahannya dari data-datanya. Nah, setelah itu kita menambahkan title, menambahkan label dan X label. Nah, setelah itu kita ini akan mencoba mengilustrasikan nilai suhu aktual dan prediksi. Ini misal ada aktual dan prediksi. Ini C aktual dan di sini ada predicted. Di sini nilainya 221 sama 1 378 378 864 864 3. Setelah itu di sini PLT plot hour, temperatur C aktual. Ini nggak usah. Dari situ kita copy PLT plot hour predicted, line style sama dengan temperatur. Oke, sudah. Di sini kita coba run lagi.
Nah, di sini kita run juga. Jadi di sini terlihat gitu kan untuk line-nya. Jadi untuk si ini yang aktual itu adalah yang berwarna biru, dan untuk predicted itu yang berwarna kuning dan putus-putus, garis putus-putus seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan untuk praktikum ketiga.
Nah, jadi di sini kita sudah membuat country, GPD, dan population. Setelah itu kita akan membuat scatter berdasarkan population dan GPD. Kita coba run. Lalu kita run. Nah, di sini kita terlihat sudah beberapa ini dot. Nah, jadi ini adalah sebaran dari populasinya dan PDB-nya. Nah, di sini selain itu, nah ini kan kita hanya melakukan untuk untuk beberapa untuk satu data saja, yaitu data dari population itu sendiri. Nah, sedangkan kita juga dalam scatterplot bisa melakukan lebih dari satu kumpulan data ke plot dengan cara sebagai berikut.
Nah, jadi ini adalah kode lengkap dari praktikum yang keempat. Jadi di sini kita memiliki lemon diameter dan lemon weight, lalu ada lagi diameter dan line weight. Nah, untuk PLT titelnya yaitu lemon vs lime. Terus kita memberikan X label yaitu diameter cm dan weight-nya adalah gram. Di sini kita akan membuat scatter dari lemon diameter dan lemon weight, lalu scatter yang kedua itu lime diameter dan lime weight. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu untuk lemon dan yang satunya adalah untuk lines. Jadi di scatter ini kita bisa membuat lebih dari 2 data seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan praktikum untuk tugas yang pertama. Di sini soalnya adalah kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di minggu dari tahun 2018 dan 2019. Buat visualisasi yang memungkinkan Anda menjawab pertanyaan tahun apa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Nah, untuk data awalnya sudah saya tuliskan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan import sebuah library. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu middle index-nya. Jadi kita akan mencari tahu panjang dari pekan. Nah, selanjutnya kita akan membagi data price menjadi dua, yaitu data pada tahun 2018 dan data minggu dari tahun 2019. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah plot dari minggu ke 2018 dengan colorsnya adalah blue, dan kita akan memberikan label yaitu 2018. Selanjutnya kita akan membuat plot yang kedua yaitu untuk minggu di tahun 2019 dengan color magenta dan labelnya adalah 2019. Selanjutnya ini adalah mengatur titelnya, X label dan Y label. Setelah itu kita buat legendnya agar menampilkan keterangan. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk run. Ini ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan grafik perbandingan kurs Bitcoin, di mana line yang berwarna biru adalah grafik pada tahun 2018 dan line warna magenta adalah grafik pada tahun 2019. Di sini
Untuk soalnya yaitu pada tahun berapa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Jawabannya berdasarkan grafik ini kita dapat melihat bahwa yang berwarna magenta atau di tahun 2019 lah yang banyak memberikan pengembalian kepada pemilik Bitcoin. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas kedua. Untuk soalnya yaitu kita memiliki sekantong permen. Terdapat 5 jenis permen, masing-masing diberi nama di bawah ini. Buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengambilan acak. Sebutkan peluang memilih permen Snickers. Nah, di sini kita sudah memiliki data candy dan data accounts-nya. Setelah itu, pertama kita import dulu. Oh iya, karena tadi kita sudah import PLT, jadi kita nggak usah lagi import. Setelah itu, kita tentukan dulu export-nya, yaitu karena kita akan mengambil Snickers, jadi data yang kedua. Nah, setelah itu kita akan membuat pie chart. Dari candy counts-nya. Terus kita akan memberikan label, yaitu berdasarkan dari candy names-nya. Setelah itu kita akan memberikan nilai persentase dalam setiap pie chart-nya. Nah, setelah itu kita akan mengatur exploit-nya. Setelah itu kita akan menampilkan. Kita coba run dulu. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan pie chart dari tugas nomor 2 dan mengambil pemilihan Snickers, yaitu kita dapat melihat bahwa Snickers di sini memiliki persentase yaitu 15%. Nah, selanjutnya untuk mencari peluang, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu mencari jumlah total dari seluruh permen yang ada. Nah, setelah itu kita akan melakukan perulangan berdasarkan range dari panjang banyaknya candy ini. Nah, setelah itu dalam perulangan kita tersebut kita akan mencari probability berdasarkan candy counts ke I per count-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan print. Nah, probability dari data ini adalah ini. Lalu kita format untuk data ininya tuh menjadi candy name ke I dan probability-nya. Nah, kita coba run. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa peluang dari Snickers itu adalah
0,15. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui kemungkinan peluang dari permen-permen yang lain. Seperti itu. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu tugas ketiga dengan soal restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan restoran, serta hitungan berapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Buat visualisasi yang menunjukkan popularitas relatif dari makanan penutup. Nah, di sini kita sudah mengetahui data dari dessertnya, yaitu nama makanannya dan berapa banyak order yang tersedia. Nah, ya karena belum ada, jadi kita lakukan import dulu. Selanjutnya dan collection. Nah, sudah melakukan import. Beberapa yang diperlukan. Pertama, kita akan menyiapkan sebuah variabel kosong, yaitu name dan order. Name dan order. Setelah itu, kita akan melakukan perulangan untuk mengambil key dan value dari data di set sales tersebut. In ini di set sales ini dot item. Jadi, nah dalam perulangan kita tersebut kita akan melakukan insert data key ke dalam variabel names. Jadi di sini bertujuan untuk memisahkan antara nama dessert dan value-nya, yaitu berapa banyak ordernya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan data frame. Di sini dessertnya adalah names dan ordersnya adalah orders. Nah, setelah itu akan melakukan source value. By order in place true. Setelah itu export, yaitu np.arrange panjang dari df. Nah, setelah itu kita mengatur warnanya, colors sama dengan colors-nya itu adalah 00 ff for in range length of df. Nah,
setelah itu ini kita akan melakukan perulangan untuk memberikan warna kepada tiga data terkecil, tiga data dessert yang memiliki order paling sedikit. Jadi kita akan memberikan warnanya yaitu berdasarkan I-nya, terus dikurangi length dari data order, lalu kita memberikan warnanya adalah warna merah. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah bar chart dari Xcode berdasarkan order, lalu yang memiliki tick label df dessert dan colornya adalah color. Lalu kita akan memberikan rotasi dari labelnya itu adalah 90 agar bisa dibaca, dan label adalah order. Kita akan memberikan titelnya yaitu dessert order. Lalu kita akan menampilkan baca tersebut. Coba kita run dulu. Di sini error di 22 df values. Oh, ini kurang S. Order. Oh, ini malah kelebihan S. Order error. Nah, baik, di sini sudah bisa tampil. Jadi berdasarkan bar chart ini, dia akan menampilkan urutan dessert dari yang memiliki order paling sedikit ke yang paling banyak. Dan untuk dessert yang akan dihapus yaitu 3 dessert dengan order paling sedikit itu adalah yang diberi warna merah, yaitu coklat chip, mousse, dan truffle. Nah, sekian pengerjaan tugas saya pada Jobsheet 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.